Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali bertemu pada program Firman Tuhan yang kita ambil secara uh, perikop demi perikop. Kita mulai dari Injil Matius. Hari ini kita akan membaca dari Matius pasal yang pertama, ayat pertama hingga yang ke-17. For those who are using English, you can use the PowerPoint that I use all in English. And today I want to share the word of God is from Matthew chapter 1, verse 1 until 17. Matthew chapter 1, verse 1 until 17, and I'll share with you the PowerPoint that I have. Our topic is about the genealogy of Jesus Christ. Hari ini topik kita adalah kita akan membahas tentang silsilah dari Tuhan Yesus. Pertama kita akan mulai dengan siapakah itu Matius? Who is Matthew? Matius itu artinya adalah hadiah dari Allah, Yahweh atau Elohim, hadiah dari Allah, hadiah dari Tuhan, ya, hadiah dari Elohim. Dan kalau kita lihat dari firman Tuhan Matius 9 ayat 9, if you look from Matthew 9 verse 9, that Matius itu adalah tax collector. Dia adalah seorang pemungut cukai dari Kapernaum, berarti dia sama seperti siapa itu Zacchaeus, but Zacchaeus is higher position. Zacchaeus itu adalah kepala pemungut cukai, sedangkan Matius sendiri adalah pemungut cukai. Dan dia seorang yang luar biasa, karena untuk menduduki jabatan seorang pemungut cukai, maka seorang harus mempunyai capability, kemampuan untuk bisa berbahasa Aramik dan juga bahasa Yunani. Jadi dia paling sedikit harus bilingual, bisa berbahasa Aramik dan bisa berbahasa Yunani selain bahasa Yahudi atau bahasa orang Ibrani dan atau bahasa orang Galilea. Matius ini juga punya nama lain, kalau kita lihat dalam Markus 2 ayat yang ke-14, nama lainnya adalah Levi atau Lewi. Juga dalam Lukas 5:27 dipakai istilah Lewi. Kita bisa melihat di PowerPoint yang ada di sana. Jadi siapakah Matius? Pemungut cukai yang dari Kapernaum, yang harus bisa memahami bahasa Aramik dan Greek, dan tentu dia berpendidikan cukup tinggi. Dan nama lainnya alias Lewi. Kita lanjut. Siapakah Matius? Maka dalam Kisah Rasul 1 ayat 13, Kisah Rasul 13, di situ kita lihat ada 11 nama dari para rasul yang sebelumnya adalah murid Tuhan Yesus, dan kita melihat di sini ada nama Matius, ya. Anda bisa melihat di sini nama Matius. Dia adalah salah seorang dari rasul Tuhan Yesus, Matthew. Yang ketiga, siapakah Matius? Otomatis dia adalah penulis dari Injil Matius itu sendiri. Dia adalah penulis dari Injil Matius itu. Dan tujuan penulisannya adalah supaya pembaca percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, Sang Juru Selamat, anak Daud, Raja yang dijanjikan dalam Perjanjian Lama. Dan diperkirakan Matius itu ditulis pada tahun 61 Masehi. Jadi 61 Masehi. Kita mulai dari Matius pasal pertama, dikatakan sana inilah silsilah dari Tuhan Yesus. Dan di sini kita melihat dia ada dari silsilah ini ada beberapa nama wanita, ada nama perempuan di sana. Mungkin Anda bisa temukan di sana. Kita mulai dari ayat yang ketiga, di mana Judah was the father of Perez and Zerah by Tamar. Yang pertama kita ketemukan nama Tamar, ini adalah wanita yang ada dalam silsilah Tuhan Yesus. Nah, kemudian kita akan ada juga di sini kita lihat nama lain selain Tamar, yaitu nama Rahab, ya. Nama Rahab. Kemudian juga ada nama Ruth di ayat yang kelima. Kita mulai dari yang pertama, Tamar. Siapakah wanita-wanita dalam silsilah Tuhan Yesus? Pertama adalah Tamar. Tamar ini adalah menantu perempuan dari Yehuda yang kemudian menjadi
seorang uh, uh, wanita tunasusila demi untuk mendapatkan anak justru dari mertuanya sendiri Yehuda, dan mereka dan Tamar memberikan anak kembar kepada Yehuda, yaitu Peres dan Zerah. Jadi ini ceritanya cukup unik, di mana Tamar itu menikah dengan anak laki-laki pertama dari Yehuda. Namun sayang sekali kemalangan terjadi di mana anak pertama Yehuda itu meninggal. Maka menurut tradisi orang Yahudi, maka anak yang kedua, yaitu adik dari kakak ini, harus menikahi akan kakak iparnya. Jadi si anak laki-laki nomor 2 dari Yehuda harus menikahi akan kakak iparnya, yaitu Tamar, demi membangun keturunan sang kakak. Namun sayang kembali lagi terjadi musibah, sang adik yang nomor 2 ini akhirnya meninggal juga setelah menikah dengan Tamar. Dan karena anak yang ketiga, yang terakhir, satu-satunya yang masih ada, Yehuda menyimpan anak ini untuk tidak dinikahkan karena mengingat usia masih muda, dan ada kemungkinan Yehuda sendiri takut kalau anak yang ketiga ini akhirnya mati juga di tangan Tamar. Sehingga ketika anak ini sudah menginjak usia dewasa dan patut untuk menikah, sudah selayaknya untuk menikah, namun Yehuda menahan hal itu. Melihat hal ini, maka Tamar tidak tinggal diam. Dia mengatur siasat di mana dia ingin memiliki keturunan, dan jadilah dia seorang wanita tunasusila atau seorang pelacur yang tujuannya untuk mendapatkan keturunan. Dan dia tahu kebiasaan ayah mertuanya itu suka bermain dengan pelacur ketika dia punya uang setelah ternak-ternaknya menghasilkan dari pengguntingan bulu domba, dari penjualan ternak, dia dapat uang banyak dan dia suka bermain dengan pelacur. Dan suatu hari ketika sedang pergi ke satu daerah yang cukup jauh, Tamar sudah ada di sana menunggu sang ayah mertua. Dan dia sudah menyaru demikian rupa sehingga tidak diketahui bahwa dia adalah Tamar. Dan setelah terjadi hubungan, maka Yehuda menyadari bahwa dia tidak punya uang, dia lupa bawa uang, atau dia ketinggalan uangnya, dan sebagai ganti upah, maka Tamar meminta akan cincin dari Yehuda, sambil menunggu Yehuda balik untuk membayar akan biayanya. Kemudian apa yang terjadi setelah Tamar dapatkan cincin dari ayah mertuanya, yang ayah mertuanya tidak tahu bahwa itu adalah Tamar, Tamar segera meninggalkan tempat itu, sehingga sewaktu Yehuda balik lagi ke tempat itu tidak ditemui Tamar, dan orang-orang pun tidak mengenal ada seorang pelacur yang bernama Tamar. Dan singkat cerita, setelah berbulan-bulan, Yehuda melihat gelagat bahwa Tamar, menantunya, kelihatannya hamil karena dari perutnya semakin hari semakin membesar. Dan dengan amarah Yehuda bertanya, apakah engkau hamil dan mengapa engkau hamil? Dan dengan kemarahan itu dia hendak menghukum Tamar. Tamar pun menunjukkan bahwa pria inilah yang mempunyai cincin ini yang telah menghamili aku. Ketika Yehuda melihat cincin, dia sadar bahwa itu adalah dirinya sendiri, dan dia sudah lakukan itu tanpa dia sadar terhadap anak menantunya sendiri. Dan dari situlah Tamar mengandung dan akhirnya melahirkan sepasang anak kembar, yaitu Peres dan Zerah. Kita melihat satu latar belakang yang tidak baik, bukan? Dan inilah silsilah yang Tuhan izinkan Tamar masuk di dalamnya. Kemudian yang kedua, kita melihat ada nama lain, yaitu Rahab. Rahab juga bukan perempuan yang baik, dia juga adalah seorang pelacur, namun Tuhan ubahkan dia dari seorang pelacur menjadi seorang pahlawan wanita. Kalau kita lihat dalam Ibrani 11 ayat 31, di mana dengan iman Rahab yang adalah seorang pelacur itu tidak dibinasakan bersama dengan mereka yang tidak taat, karena dia sudah menyambut akan mata-mata Israel dengan damai.
Jadi kita lihat ada wanita yang kedua yaitu Rahab yang ada latar belakangnya seorang pelacur. Namun diizinkan masuk sebagai dalam silsilah Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah Ruth. Ruth kita tahu dia adalah bukan orang Israel. Dia seorang asing yang berasal dari suku Moab, dan walaupun dia bukan orang Israel sejati, Tuhan izinkan dia masuk dalam silsilah darahnya Tuhan Yesus. Kemudian kita lihat yang keempat itu ada nama Batsheba, dan kita tahu kisahnya bukan bahwa Batsheba adalah istri Uria, yang karena Daud melihat dia sedang mandi, Daud memanggil dan terjadi hubungan suami istri, dan ketika dia sadar Batsheba hamil, maka Uria dikirim ke medan perang, ditaruh di paling depan dengan siasat licik supaya Uria tewas di medan perang, dan setelah itu Batsheba dinikahkan oleh Raja Daud. Suatu taktik yang licik, yang jahat, dan dimasukkan dalam silsilah Tuhan Yesus. Kemudian kita lihat yang terakhir itu adalah dari Maria sendiri. Maria adalah ibu Tuhan Yesus yang melahirkan Tuhan Yesus. Jadi ada 5 wanita yang kita temukan dalam silsilah Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita masuk dalam silsilah ini. Kalau kita hitung dari silsilah Tuhan Yesus ini, kita lihat apakah jumlahnya itu 14 ya. Kita lihat the genealogy of the son of David, the son of Abraham. Kita lihat dari Abraham punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, 3, Yakub punya anak Yehuda, 4, dari Yehuda lahir Peres dan Zerah, kemudian udah 5, dari Peres ke Hesron 6, Hesron ke Ram 7, Ram ke Aminadab 8, Aminadab ke Nahson 9, Nahson ke Salmon 10, Salmon ke Boas 11, Boas ke Obed 12, Obed ke Yesi 13, dan Yesi ke Raja Daud 14. Berarti betul dari Abraham sampai ke Raja Daud itu adalah 14 generasi. 14 keturunan. Kemudian demikian juga dari Raja Daud, kita dapatkan Salomo, itu yang pertama, kemudian dari Salomo ke Rehoboam nomor 2, kemudian Abijah nomor 3, Asa nomor 4, kemudian Yosafat nomor 5, Yoram nomor 6, Uzia nomor 7, Yotam 8, Ahaz 9, Hezekia 10, Manase 11, Amon 12, Yosia 13, Jekonia 14. Jadi betul dari Salomo sampai dengan pembuangan di Babilonia itu ada 14. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir. Setelah pembuangan di Babilonia dari Jekonia, kemudian ke Sealtiel 1, kemudian Zerubabel 2, Abihud 3, Eliakim 4, Asor 5, Zadok 6, Akim 7, Eliud 8, Eliezer 9, Matan 10, Yakub 11, Yosef 12, dan Tuhan Yesus sendiri 13. Hanya 13 dari silsilah yang terakhir. Sehingga kalau kita lihat ayat yang ke-17, maka dari Abraham ke David, ke Daud itu 14 betul, dari Daud ke Babilonia 14 betul, namun dari Babilonia ke Mesias itu bukan 14, hanya 13. Ada satu ketidakcocokan di sini terjadi. Dan bagaimanakah kita mengatasi akan masalah ini? Jadi yang terakhir itu bukannya 14, namun hanya 13. Saya temukan jawabannya di 1 Tawarik pasal yang ketiga. If we look at 1 Chronicle 3 verse 15, we find the answer why the last generation is only 13, or maybe the second generation. Is it right 14 like that? So kalau kita lihat di 1 Tawarik 3 ayat 15,
dikatakan di sana the son of Josiah. Itu ada 4 anak Yosia, yaitu Yohanan, yang pertama, yang kedua Yoyakim, yang ketiga Zedekia, yang keempat Shalom atau Yoahaz. Dari keempat anak ini, rupanya Yoyakim yang terpilih menjadi raja menggantikan Yosia. Jadi dia anak kedua yang jadi raja menggantikan ayahnya Yosia. Dari Yoyakim ini lahirlah anak Yoyakin, ya, atau Jekonia. Kemudian dari Joko ini punya anak bernama Sedekia. Oke, ini adalah ya, dari Yoyakim ini lahir kemudian Sealtiel, oke? Dari Yoyakim ke Sealtiel. Nah, coba kita cocokkan dengan keturunan dari Daud sampai ke pembuangan di Babilonia. Kalau kita lihat ayat yang ke-11, Yosia betul kita temukan. Kemudian dia menjadi ayah. Kenapa langsung Jekonia? Ini adalah cucu. Jadi seharusnya bukan Jekonia di sini, tapi harusnya adalah Yoyakim. Ingat karena dia 1 Tawarik 3:15, anak Yosia itu adalah Yoyakim yang menjadi raja kelak menggantikan Yosia. Setelah Yoyakim baru Yoyakin atau Jekonia. Jadi di sini terjadi kealpaan mungkin dari Matius atau dari penulis atau yang mencatat kopi. Selanjutnya penyalinan dari Injil Matius ada kekeliruan sehingga jumlahnya itu menjadi 13. Harusnya dari Abraham ke Daud itu betul 14, dari Daud ke pembuangan Babilonia 14, harusnya itu dari nama dari nama si Josia, kita lihat ayat yang ke-11 itu ke Yoyakim, dari Yoyakim. Jadi ayat 11 ini harusnya di sini Yosia menjadi ayah dari Yoyakim. Nah, kemudian setelah itu baru dari sini after the deportation to Babylonian, kita lihat di sini harusnya Yoyakim dulu, sehingga Jekonia sebagai anak Yoyakim dihitung, ya, karena Yoyakimnya kelupaan dimasukkan. Sehingga kalau Yoyakim masuk, maka jumlahnya pas, jadi 14. Karena kalau Yoyakim masuk, maka nomor 1 itu Jekonia, nomor 2 Sealtiel, nomor 3 Zerubabel, nomor 4 itu Abihud, nomor 5 Eliakim, nomor 6 Azor, nomor 7 Zadok, nomor 8 Akim, nomor 9 Eliud, nomor 10 Eliezer, nomor 11 Matan, nomor 12 Yakub, nomor 13 Yusuf, nomor 14 Tuhan Yesus sendiri. Jadi lengkaplah semuanya. Jadi di sini ada kealpaan dari Injil Matius, bisa dari Matius sendiri atau sang penyalin manuskrip dari Injil Matius yang melakukan kopi yang kurang akurat. Apakah kesalahan ini cukup banyak? Tidak. Saya temukan hanya sekitar 2 kesalahan yang ada dalam Alkitab. Jadi ini bukan satu kesalahan yang besar, yang fatal, tapi ini karena kesalahan yang minor. Karena Matius mengatakan 14, betul, semuanya 14, dari Abraham ke Daud 14, dari Daud ke pembuangan 14, setelah pembuangan sampai ke Tuhan Yesus 14. Jadi klop semuanya 14. Sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir. Mengapakah silsilah dari Matius itu berbeda dari Injil Lukas? Kalau kita lihat dari silsilah ini, ayat Lukas pasal 3:23, kita melihat nama-namanya itu sangat berbeda sekali dibandingkan dengan Injil Matius, di mana di sini kita lihat ada Yusuf, kemudian ayahnya Yusuf adalah Eli, ayahnya Eli itu Matat, dan ayahnya Matat itu Melki, dan seterusnya. Sehingga kita melihat satu keturunan atau silsilah yang sangat jauh berbeda.
menurut Matius itu Abraham sampai Tuhan Yesus. Dan kalau kita dari Tuhan Yesus, yaitu ayahnya itu Yusuf, dari Yusuf itu Yakub, dari Yakub itu Matan. Sangat berbeda dibandingkan dengan Injil Lukas, di mana dari Yusuf, kemudian Eli, dari Eli Matat, dari Matat itu Melki, Janai, dan seterusnya. Mengapakah terjadi perbedaan tersebut? Ya, dan itu berkelanjutan seperti itu. Karena kalau kita lihat Matius dan Lukas itu atasnya sama, ya, bagian atasnya dari Abraham sampai ke Raja Daud itu sama, semua silsilahnya sama. Karena baik Yusuf maupun Maria, mereka berdua berasal dari suku Yehuda, sehingga sama-sama memiliki silsilah yang sama di sini karena dua-duanya keturunan suku Yehuda. Ya, jadi ada Yehuda, Peres, Hezron, semua sama sampai Raja Daud. Namun karena Matius menulis dari sisi dari sisi ayah atau paterinial, sedangkan Lukas menulis dari sisi ibu atau materinial, sehingga dalam silsilah dari Salomo itu jauh berbeda dibandingkan dengan versinya Lukas. Karena setelah Raja Daud menurut Matius itu Salomo. Tapi karena Yesus di dalam Injil Lukas adalah seorang manusia yang sangat mementingkan kemanusiaannya yang sama seperti kita, maka tidak ada silsilah raja langsung masuk ke dalam Nathan yang adalah kakak saudaranya Raja Salomo. Jadi Maria itu bukan dari keturunan Raja Salomo, tapi dari keturunan saudara laki-lakinya Salomo yang bernama Nathan. Namun mempunyai keturunan yang satu yang sama dari Raja Daud. Sehingga di sini kita lihat perbedaan itu. Karena menurut Matius, dia ingin melukiskan Tuhan Yesus itu adalah raja, sehingga silsilah raja itu amat kuat. Sedangkan dalam Lukas, Tuhan Yesus adalah seorang manusia yang sejati dan unsur kemanusiaannya sangat kuat di sini tanpa ada unsur embel-embel raja di dalamnya. Sehingga terjadilah perbedaan itu. Dan kalau kita lihat siapakah itu Heli, jadi Heli itu bukan ayahnya Yusuf, tapi Heli itu ayahnya Mary. Karena Yusuf adalah menantu dari Heli, ya. Itu sebabnya beda. Karena ayahnya Yusuf harusnya itu Yakub dan ayahnya Mary itu Heli. Jadi siapakah Eli itu? Eli adalah ayah kandung dari Maria, ibu dari Tuhan Yesus. Nah, demikian yang saya mau sharekan hari ini dari Injil Matius pasal pertama, ayat pertama hingga 17. Kiranya ini menjadi berkat buat kita sekalian dan nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Kita semakin mengasihi firman Tuhan, mencintainya, dan hidup seturut dengan firman Tuhan. Amin.